membedakan toleransi dengan adaptasi. Toleransi itu hanya membiarkan, bukan ikut serta. Kalau ikut serta itu bukan toleransi tapi adaptasi, menyesuaikan. Nah, kemudian toleransi yang diperbolehkan bagaimana jika apakah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tetap berkewajiban, namun perlu ditegaskan bahwa amar yang bermakna kohrun bil kohri, yaitu tolabul fi'li jazman, nahyi yang bermakna kohri tolabul kafi jazman, itu untuk di Indonesia dan zaman sekarang ini yang punya wewenang hanya pemerintah. Kalau tidak pemerintah, kalau sampai bil kohri, ini malah berurusan dengan pemerintah. Kamu maksakan pada anak sendiri saja sampai terjadi tali ulur dilaporkan, ya akhirnya ya terjadi KDRT dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian kedua, amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan kalau memang tidak ada kemungkaran yang lebih. Makanya di dalam toleransi misalnya yang dikatakan oleh mereka seperti selamat hari Natal, kalau memang mereka itu bertugas dan harus melakukan semacam itu untuk keutuhan, yo tidak dipermasalahkan. Kenapa? Al-wasail fi hukmil maqasid. Kelihatannya itu maksiat tapi tujuannya itu baik untuk persatuan. Karena seperti operasi itu adalah haram. Kenapa? Karena melukai, tapi dalam rangka untuk mengobati akhirnya malah wajib untuk operasi. Kalau memang tidak dioperasi akan menjadi mati. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Dan yang perlu kita kaji lagi yaitu di mana toleransinya Rasulullah sampai tulisan Rasulullah dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim diganti Bismikallahumma. Itu suluh Hudaybiyah merupakan suluh yang terbesar, yang sangat manfaat, karena setelahnya itu 2000, lebih dari 2000 orang kafir masuk Islam. Padahal kalau dalam cara lahirnya kan sangat kalah kita itu. Nama Rasulullah tidak boleh disebutkan. Nama Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman dia belum kenal juga boleh disebutkan. Tapi Rasulullah mengikuti mereka, ternyata itu pengaruhnya luar biasa, lebih daripada sekedar peperangan. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Makanya rata-rata kemarin di dalam muktamar internasional itu ya pakai hadis suluh Hudaybiyah itu, dan antara satu dengan yang lain tidak ada perbedaan, hanya karena topik yang berbeda. Kadang berbicara soal keamanan, kadang berbicara soal toleransi, kadang berbicara soal pentingnya persatuan, tapi intinya yo dasar-dasarnya sama. Cuman yang perlu kita yang perlu kita garis bawahi lagi di dalam amar ma'ruf nahi mungkar atau membantu kepada orang untuk melakukan maksiat, ini perlu dibahas lagi. I'anah menyebabkan orang itu maksiat itu indal mu'in apa indal mu'an. Contoh saja seperti Anda membantu Daud Dohiri yang nyembelih ayam, cukup dengan potong salah satu
kulkum dan marik. Dan menurut mereka ini ku halal. Terus kita ikut membantu resepsi dan sebagainya, ya apa ya maksiat. Nah, ngerti nih. Nah, makanya tinjuannya itu indal mu'an, apa indal mu'in. Kalau niat jelas indal mu'in. Tapi kalau realita kan yo. Nah, di sana diaturkan di dalam masalah bab satronji. Tapi ini delik balik. Dalam satronji itu seorang Syafi'iyah membantu satronji kepada orang Hanafi itu haram. Walaupun menurut orang Islam itu halal, hanya makruh belaka. Kenapa? Karena membantu Hanafi yang di situ mengharamkan. Nah, kalau dibalik, ketika nggak bisa didelik balik, ketika menurut yang melakukan ini haram, tapi menurut orang yang menurut orang yang membantu ini haram, tapi orang yang dibantu tidak merasa itu haram. Nah, bahkan malah ibadah. Contoh saja seperti membantu mereka-mereka yang non-Islam melakukan ritual-ritual itu kan ya haram menurut kita, tapi menurut mereka tidak haram. Ini apa ya? Kita masih diharamkan. Nah, karena berdalih dengan i'anah maksiat. Dalam fikih dikatakan menjual makanan kepada non-Islam dalam waktu bulan Ramadan itu haram. Kenapa? Karena mengikuti qaul ashab bahwa mereka itu mukhatabuna bi furu'i syariah. Tapi kalau kita menurut qaul ashab mereka tidak mukhatabuna bi furu'i syariah, ya tentu tidak haram. Jadi gitu. Anune fikih macam itu. Makanya fikih niku jembar dengan sampai sempit, terus akhirnya malah nggak sedeng kita masukin. Akhirnya malah kita sendiri yang lancar. Oke, semacam itu. Dalam masalah selamat hari Natal ini ada beberapa kajian. Itu hanya tahniah pada perorangan, bukan karena agama yang seperti takziah. Kedua, kalau kita lihat dari makna Natal itu kelahiran, dan kita juga mengakui juga menghormati kepada Nabi Isa. Bahkan di sana itu yauma min yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya salamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kan yo kita mukhayya kepada beliau juga tidak masalah, karena Natal itu maknanya itu aslinya maknanya adalah selamat hari kelahiran. Nah, kemudian kalau toh dikonotasikan itu mendukung, ini karena memang pemahaman masyarakat yang tidak sama, tidak ngerti. Nah, ketika masyarakat tidak ngerti ini bagaimana? Yo, kita tadarus pelan-pelan di dalam masalah melaksanakan. Nah, supaya sampai dia ngerti. Nah, itu sebagaimana di dalam kaidah melakukan perkara mubahah itu diperbolehkan selama kalau di situ akan mengakibatkan i'tiqadul ammah wujubahu au sunniyatahu ya haram. Jadi anakul mubahin yu'addi lazamil juhal wujubahu au sunnatahu bahwa makruh kalau dalam Darunadid itu kitabnya Hanafi yang berkonotasi makruh tahrim, berarti haram. Nah, oleh karenanya ya dilihat dulu siapa yang mengucapkan, terus kepada siapa, kemudian dalam kondisi yang bagaimana. Nah, tidak bisa dikebiah-uyah. Nah, makanya saya sangat kagum dengan Hadratul Mukarram Mbah Yai Idris Marzuki pada waktu ya wafat kurang 2 tahun atau apa. Saya biasa kalau bulan Syawal hari raya itu 1 hari sudah saya dahulukan seban pada Mbah Yai Idris dulu.
itu sudah biasa. Karena saya sudah biasa sowan kepada beliau. Waktu itu beliau tidak bisa nemoni tamu, akhirnya sebelum saya datang ke Lirboyo sudah dibilangi bahwa hari ini Mbak Idris tidak bisa nemonin tamu. Nah, ya sudah, saya nggak jadi ke Lirboyo karena sudah ada berita dulu kok. Itu masih malam itu sudah dapat subuh, itu sudah dapat Mbak Idris nggak bisa nemonin tamu. Akhirnya pada hari ketiga saya dibel kalau akan sowan pada Mbak Idris sekarang bisa. Lalu saya sowan, terus berbincang panjang, saya matur, ngapunten Yai, napa Yai sakit? Kira enggak sih, aku sehat, alhamdulillah lagi paling sehat, aku ora lara aku. Kok badhe ngriki kok mboten pareng. Dawe mboten saged nemoni tamu, mboten dalam mikiri wonten apa kok mboten saged. Ngene lho sih. Malam-malam ada golongan pastor melayangkan surat ngonek ke pondok kalau pagi itu akan sowan, akan sini. Ya mungkin ke dalam rangka toleransi atau adaptasi itu hanya. Nah, kalau nanti ke sini sih itu nanti pada hari rayanya saya diundang. Kalau nggak datang itu nanti ya dianggap tidak toleransi, dianggap tidak punya utang. Kalau dia sudah datang ke sini kok saya tidak datang, itu nggak pantas. Nah, kalau datang ini menjadi masalah. Masya Allah. Saya sangat kagum dengan beliau walaupun sederhana tapi politiknya itu luar biasa, fikih aplikatifnya itu luar biasa. Nggak sembarang orang bisa melakukan semacam itu. Sampai mengorbankan orang-orang yang akan sowan, santri-santri yang akan sowan nggak bisa sowan, sehingga orang-orang yang tidak paham akan mengatakan bagaimana tuh kiai hari raya kok rumahnya malah ditutup. Orang yang nggak paham akan mengatakan semacam itu, gimana kiai kok rumahnya kok malah ditutup, mestinya banyak orang yang ziarah, banyak orang yang sowan. Saya begitu mendapat penjelasan beliau, Masya Allah, luar biasa politiknya beliau, jangka panjang. Karena itu kalau kita mau didatangi, otomatis hari rayanya kita diundang. Kalau nggak sana, ya itu juga retak hubungannya. Kalau retak, itu juga akan menjadikan bahaya. Kalau ke sana, suara masyarakat, Masya Allah, itu pada waktu pada waktu 9 tahun 95 84. Ini Mbak Yai Makrus menerima Murjani, menerima Sudomo. Waktu itu Murjani itu komandan pembantaian dalam Pangap itu dulu. Pangap pembantaian di Priuk, Tanjung Priuk, Surabaya, Jakarta. Di pesariannya Mbak Priuk itu, Masya Allah. Nah, tapi datang di sini Murjani dengan Yai Makrus diciumi, rangkul-rangkul. Wah, itu suara di keluar tidak karu-karuan. Itu dapat berapa Yai Makrus, dapat apa dan seterusnya gitu nih. Karena mereka kan hanya melihat hanya itu saja. Tapi Mbak Yai Makrus mengatakan ini orang yang berbahaya, harus didekati, harus dipegang. Kalau enggak dipegang orang ini bahaya itu nantinya. Karena waktu itu Pangap, beliau yang mengendalikan semua keamanan pada waktu ini. Loh, semacam ini loh. Nah, semacam ini jangan terus sampean lihat, wah haram, mualah lagi wong kafir. Lu mualah dalam rangka untuk menyelamatkan. Nah, ini politik fikih aplikatif. Tidak semuanya orang bisa. Kalau baca kitab bisa, tapi untuk meraktekkan langsung apalagi hal itu yang spontanitas. Sebelum kedatangan Murjani itu, anak-anak Banser sudah ngamuk-ngamuk akan berontak. Beliau sowan pada Mbak Yai As'ad,
Lalu dengan Yai Asad suruh sowan dengan pada Yai Makrus. Dengan Yai Makrus malah digoblok-goblokkan itu. Suruh pulang. Kamu itu siapa? Walaupun berapa banyak pun kamu, lawannya itu punya senjata, punya bom ya, kamu gerotok sudah nggak ada apa-apanya. Loh, semacam itu. Akhirnya tidak bisa dilawan dengan kekerasan, makanya hanya bisa dilawan dengan pendekatan. Tapi orang yang nggak paham, wah ini dapat berapa, ya sudahlah. Itulah namanya politik. Kalau disebutkan beliau ya akan sebutkan namanya bukan politik lagi. Nah, termasuk saya mendengarkan pidatonya Gus Dur di Jember ketika dia juga dekat dengan Murdani, menggadang-gadang Murdani kemana-mana dibawa Murdani, sampai ketika muktamar di Jogja itu dikalungi surban oleh Gus Dur, dengan kiai-kiai dikalungi surban. Nah, terus Bayi Siddiq ya Bayi Maksum dawuh, wis lah. Sapi lah dikalungi sebar yo pakai sapi. Ayo, walaupun dikalungi surban ya sapi yo pakai sapi, ora terus baru dadi kiai itu ndak. Tapi Bayi Maksum yang ngalu. Loh, ini loh. Lah, ini gimana? Wah, orang marah-marah kepada Gus Dur itu, hampir satu Indonesia kiai-kiai marah-marah. Kenapa kok mengatakan Murdani akan jadi calon presiden? Nah, ini calon presiden. Kemana-mana calon presiden ini, calon presiden. Nah, untuk mencari dukungan kepada kiai-kiai yang nggak matuk, yang nggak yang nggak paham yo, dikira serius Gus Dur nggak kok dukung orang non Islam untuk jadi presiden. Ternyata tidak seperti itu. Gus Dur telah mengetahui bahwa Pak Murdani itu digadang-gadang akan menjadi wakil presiden. Kalau jadi wakil presiden ini bahaya. Bagaimana menghilangkan kepercayaan waktu itu ya Sembah Kung itu agar tidak suka dengan Murdani. Akhirnya Murdani kadang-kadang untuk calon presiden. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Harto marah-marah dengan Murdani. Akhirnya nggak jadi dijadikan wakil presiden. Setelah nggak jadi ya sudah, dibiarkan, ditinggalkan begitu saja gitu loh. Nggak ada apa-apa. Ini loh politik yang semacam ini. Makanya Gus Dur itu sudah selalu kontroversial itu karena tidak paham maksudnya. Nah, kalau disebutkan satu persatu orang yang tidak ketemu dengan Gus Dur, kalau disebutkan di media, nah itu ya politik itu namanya. Loh ini gitu. Tapi seperti Mbak Ali Maksum, Mbak Maksum paham, tetap dituruti terus. Karena langkahnya memang seperti itu sebenarnya. Masya Allah. Bagaimana tidak ketika pada waktu itu terus pidato di Jember, dia katakan kalau saya dikatakan dekat dengan Murdani ya benar. Tapi apa saya antek-anteknya Murdani? Tunggu dulu siapa dia. Nah, orang perang itu tidak harus, orang perang itu tidak boleh menjauh, harus kalau ingin menang ya harus dalam ring. Nanti siapa yang menang siapa yang kalah harus masuk di dalam ring. Nah kalau di situ orang dekat lalu dikatakan antek-anteknya atau kawannya, itu loh yang keliru. Jangan kalau sudah dekat kawan terus dikatakan mendukung. Ini yang kita salah persepsi yang semacam itu. Nah, bagaimana tidak ketika Gus Dur dengan dipasung yang masalah akan dihancurkan oleh Pak Harto. Kemudian sampai tidak mendapatkan legalitas dari Pak Harto. NU itu tidak mendapatkan legalitas karena yang dilegalitas itu malah kubunya Abu Hasan. Wah ini bagaimana, terkatung-katung. Gus Dur tidak begitu kesulitan, maka menggandenglah Mbak Tutut kemana pun dengan Mbak Tutut ini calon pemimpin bangsa. Akhirnya dibawa kemana-mana. Tidak masuk akal gitu loh ini. Loh, kenapa? Loh, untuk menaklukkan pada mbahnya itu.
Kalau terus dia mendukung pada Pak Harto dengan membawa tuntut kemana-mana, kan akhirnya ya lunak juga. Loh, semacam itu loh. Jangan kalau toleransi kalau apa jangan yang dilakukan oleh orang besar-besar, tidak usah Anda semuanya terus kalau tidak usah. Itu karena ada tujuan yang mungkin lebih besar daripada itu. Ya seperti saya katakan tadi, operasi ini haram, tapi bisa menjadi wajib ketika ada ghorot yang di sana. Tapi orang yang nggak apa-apa, haram ya silakan, nggak apa-apa gitu lah ya. Itu resiko dari menjadi pimpinan itu seperti itu, sulit betul. Nah, jadi tokoh, mulane benak gak jadi tokoh. Lah lek gak jadi tokoh sampean muni selamat hari Natal, ini stres niku. Nah opo kok ngono barang ini, enggak diperlukan. Nah itu. Jadi konsepnya tetap ya persatuan dulu. Nah, maka sekarang kita berbicara wujub takammunin nikot al-mustarika bainal muwattinin al-mukhtalif latihan bi baladin mushtarakin bainahum. Di dalam masalah negara yang mustarokah, negara muwatonah, negara bangsa yang di situ plural dari berbagai macam agama, agar supaya rukun bagaimana wajib takammunun nikot. Itu ada diwadahi dengan titik temu. Akan mewadahi dengan titik temu yang bisa menjamekkan, mengumpromikan di antara kedua-duanya, di antara mereka. Makanya istilahnya bagi kita umat Islam ini di dalam melakukan agama ini ada triosentris. Triosentris itu urusan kita dengan Allah. Ini jangan kompromi, tidak bisa kita kompromi. Nah, teosentris, sholat, puasa dan seterusnya. Kedua, geniku antroposentris, cara Bayi Makhluk Jai Ma'ruf Amin. Antroposentris. Apa antroposentris? Yaitu hubungan dengan sesama manusia atau makhluk sosial. Lah, kita berhubungan dengan mereka ini hanya sebatas geniku antroposentris, hubungan muamalah, hubungan kerjasama dengan mereka dalam manusia. Itu kan Nabi pun juga musyarakah aku bisnis dengan orang non Islam, yaitu saib. Nah, sebelum saib masuk Islam, makanya adanya akad syirkah yang tertera di dalam hukum fikih itu malah dasarnya adalah syirkahnya Rasulullah dengan saib yang waktu itu masih tidak muslim, masih non Islam. Makanya ketika saib didatangkan oleh Sayyidina Utsman dan Zuhair disopankan kepada Rasulullah untuk dikenalkan kepada Rasulullah karena kedermawanannya, akhlaknya. Setelahnya disopan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, ana a'lamu bisaib minkumah. Saya lebih paham kepada saib, aku dengan saib daripada kamu semuanya. Karena syariki fil jahiliyah. Dalam jahiliyah itu untuk kawan saya bekerja sama atau join saya. Bukan ini jenenge join apa? Kerja sama atau apa terserahlah. Semoga sepenting syarikun fil jahiliyah. Lalu Saib mengatakan, "Na'am ya Rasul, nikmat syarik anta, la tudari wa la tumari." Betul ya Rasul, baik-baiknya bekerja sama itu kau la tudari, tidak pernah merahasiakan sesuatu apapun, berarti transparan, enggak ada yang disembunyikan. Wala tumari, dan tidak pernah gegeri, istilahnya rebutan aku iki enggak, selalu mengalah. Itu sifatnya Rasul. Lalu Rasul mengatakan kepada Saib, ya Saib, undur akhlaqaka fil jaliyah fasna'a fil Islam. Kebiasaanmu di dalam jahiliyah sekarang bawalah kepada Islam. Apa kebiasaan itu? Iniku it'amud do'am, it'amud do'am, kemudian dengan membantu kepada
anak-anak yatim. Nah itu membantu kepada anak yatim, itmatu ta'ab, itu berikramud doyuf, itu sudah ada semenjak pada jahiliyah. Makanya jangan divonis ketika sesuatu itu sama dengan jahiliyah berarti mantasaba biqaumin bahwa minhum. Enggak. Nanti tasabuh itu harus disabarkan. Ini kok sentak waktu ini. Lagi hanya baca judul saja sudah habis sebenarnya. Nah ini tadi itu memang Jumatannya agak jam 1 sudah belum Jumatan. Kita teruskanlah walaupun sedikit-sedikit masuk. Dan besok terakhirnya kita berbicara soal masalah peperangan ayatul qital. Terakhir besok ya, tanggal 17. Di dalam masalah takamunul nikot itu satu firman Allah mengatakan kul, katakan Muhammad ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain, datanglah marilah kita bersama-sama datang atau ikut dalam kalimat sing sawa, sing adil antara aku dan kamu, sing podo antara aku dan kamu. Kalau yang sama berarti yang sama, mari kita bersama satu. Kalau tidak sama ya sudah jangan disamakan. Iku jan antik niku. Qul ta'alau ya qul ya ala kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Mari kita bersama-sama pada satu perjanjian yang ada titik temu, yang ada persamaan aku dengan kamu. Artinya sekalipun toh orang kafir pun ada kesamaan dengan kita, yang sama itulah yang kita laksanakan, yang dukung. Untuk yang tidak sama tentu trio santris ini tidak sama, yaitu urusan pribadi-pribadi. Mulane lakum dinukum waliyadin lana maluna walakum amalukum. Bisa ya. Ini penting. Makanya di sini katakan mami mawaki fi riayatil itikaf, aku itikad di antara yang harus kita laksanakan di dalam menjaga persatuan mahtirami tanawuat dengan menghargai perbedaan atau binika tunggal ika, bukan binik ini bucu. Wa min mawaqif al-wuquf ala takammunin nikot al-mustarika bainal muwahhidin, kita harus punya komitmen untuk mewadahi atau membuat wadah yang bisa menjamekan, mengkompromikan, mengkolaborasikan di antara muwahhidin yang berbeda-beda agama, berbeda-beda ta'alim itu pendidikan, adat, i'tiqad, azab di dalam negara yang mustarikin bainahum hatta yafrahuna bi baladim, sehingga mereka niku membanggakan dengan negaranya. Kenapa? Waqad qalatal kullu hisbin bima ladaihim farihun. Wala yatakammanul Islam waqdah min at-taufiq bainal ikhtilafat fi baladin musyarikin bainal muwattinin al-mukhtalifil adyan ka Indonesia. Tidak akan pernah Islam mewadahi antara minat taufik untuk membantu di antara perbedaan atau menseratukan beberapa perbedaan di dalam negara yang musyarakah bainal mutawatin, yang berbeda agama seperti Indonesia. Kenapa? Wa kana likulli dinin minal adyan ta'alim mukhalifatun li ta'alimil akhar wal ikhtilafatu wa ikhtilafat amrun fidyun wa sunnatun min sunnatillah. Semuanya agama dari agama-agama lain itu punya ta'alim, punya pendidikan yang tidak sama dengan kita, jelas. Dan ikhtilaf itu amrun fitriyun wa sunnatun min sunnatillah, tidak akan pernah bisa kita temukan. Lah, cuman untuk membuat konsep nikot mustarik mutafiq bainal adyan ini bagaimana? Itu mengacu pada piagam Madinah bahwa Yahudi umatun,
Nasrani juga umatun wahidah. Orang Islam juga umat yang semuanya itu adalah saling membantu. Itu yang anunya, yang dijadikan. Cuman itu berdasarkan dengan sejarah, kitabnya itu bukan kitab hadis, kitab sejarah, akhirnya banyak beberapa perbedaan kalau di dalam masalah sejarah nih. Namun kalau kita lihat realita di dalam fikih kita, bentuk fikih dalam masa-masa pertama gini ku masa Bani Umayyah terus sampai Abbasiyah yang awal itu kekuasaan negara itu man laku riyasatun amatun fid dunya wal akhirah karena daulah Islamiyah. Jadi konsep-konsepnya kewajiban pemerintah mengatur masyarakat baik urusan dunia dan urusan akhirat. Makanya ada seruan untuk melakukan ibadah ini kepada ini. Ini keadaannya tadi. Oh, kira ada apa itu layarnya? Oh, gak ada tiba-tiba. Oh, gitu. Ya sudah, gak ada layarnya ya biarin aja, pasti mendengarkan saja. Tapi ada di sini apa nanti bisa kamu pelajari sendiri di dalam apa itu namanya, diambil sendiri filenya itu. Jadi dalam Abbasiyah awal-awal itu sebagaimana mulai zaman Nabi dalam zaman sahabat, agama Islam itu punya otoriter di dalam masalah urusan dunia dan urusan akhirat. Makanya masih ada Sayyidina Ali membunuh apa tuh, Sayyidina Ali termasuk membunuh orang yang murtad, orang yang zindik, kemudian dalam memerangi orang-orang yang tidak zakat, orang yang murtad. Ini masih kecimpung, masih manlal ya satun amatun fid dunya wal akhirah. Tapi di dalam pertengahan Abbasiyah ini ada kemerosotan, yang sehingga di dalam kemerosotan itu mulai sampai zaman Imam Ghazali yang dikuasai oleh Mu'tazilah waktu itu, Mu'tasim. Apa yang terjadi karena pemerintah semenang-menang mengurusi di dalam masalah agama, akhirnya dipisahkan. Tidak boleh pemerintah di dalam masalah urusan agama. Nah, makanya seperti Imam Malik diminta agar kitab Muwatta dijadikan undang-undang juga nggak memperbolehkan. Imam Ahmad tetap tidak mau dengan pemerintah yang diperintahkan untuk meyakini bahwa kebenaran Mu'tazilah, nanti meyakini Quran itu hadis. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau, akhirnya dipenjara. Nah, ini masih apa itu namanya, kentalnya pemerintah itu, akhirnya dipisahkan setelahnya itu. Padahal yang Imam Ghazali dipisahkan. Tidak boleh pemerintah untuk mengurusi